Hai guys, balik lagi sama gue Stefan, dan di breaking news kali ini gue mau bawain berita ke kalian yang berita ini cukup viral belakangan ini, yaitu tentang kisah seorang pahlawan cilik dari Aceh yang masih berusia 9 atau 10 tahun. Dan kenapa bisa begitu viral? Karena bocah ini berusaha untuk menyelamatkan ibunya yang ketika itu sedang diperkosa oleh sosok pria yang tidak dikenal. Pastinya kalian udah cukup tahu tentang berita ini, karena berita ini sudah beredar sekitar semingguan ya, kalau nggak salah seminggu atau 2 mingguan. Karena kejadiannya sudah terjadi sekitar tanggal 10 Oktober 2020 kemarin. Dan kenapa sih sekarang gue pengen ceritain ke kalian, padahal kelihatannya terlambat? Karena baru-baru ini terdengar kabar bahwa pelaku pembunuhannya itu sudah berakhir tragis, yaitu meninggal di dalam tahanannya. So, buat kalian yang masih belum begitu mengerti kronologinya, atau kalian belum pernah mendengar kabar ini, sampai akhirnya si pelaku ini ditemukan tewas meninggal di tahanannya sendiri. So, kali ini gue coba urutin rangkaian kronologinya buat kalian. So, sekarang kita mulai dari latar belakang siapa sih sosok pahlawan cilik ini. Pahlawan cilik ini bernama Rangga, dan dia berusia sekitar 9 atau 10 tahun dan sudah duduk di bangku kelas 6 SD. Dan si Rangga ini bisa dibilang dari keluarga yang broken home, karena ayah ibunya itu sudah berpisah, ibunya tinggal di Aceh dan ayahnya itu tinggal di Medan. Sebelumnya itu si Rangga ini tinggal bersama ayahnya di kota Medan. Namun beberapa saat sebelum tanggal 10 Oktober itu, di mana kasus kejadian pembunuhannya terjadi, ibunya ini mendatangi ayahnya yang di Medan dan menjemput Rangga untuk tinggal bersama ibunya di Aceh. Ya, namanya seorang anak ya, namanya seorang anak yang rindu kepada ibunya. Si Rangga ini pun merengek kepada ayahnya untuk ikut dengan ibunya. Dan untuk mengingatkan, si Rangga ini sebenarnya anak yang sungguh pintar, ranking, dan cukup penurut. Dan ternyata juga suka, bukan suka ya, jago membaca Al-Qur'annya. Jadi, makanya ibunya pun juga cukup sayang, sehingga ingin membawa si Rangga ini untuk tinggal bersama ibunya di Aceh sana. Dan singkat cerita, akhirnya ayahnya tuh seperti nggak tega ya, dan akhirnya menuruti, ya udahlah kamu gantian dulu sana, tinggal sama ibunya di Aceh. Dan akhirnya si Rangga pun dibawa ibunya ke Aceh, dan di sana Rangga ini tinggal bersama ayah tirinya dan ibu kandungnya. Dan kebetulan Rangga ini tinggal di sebuah gubuk ya, gubuk yang didirikan oleh ayah tirinya itu. Gubuknya itu berada di sekitar di tengah-tengah kebun sawit, di tengah-tengah kebun kelapa sawit, yang dimana jarak dari satu rumah ke rumah lainnya itu sekitar berjarak 100 meter. Jadi tetangga terdekatnya itu berada pada jarak 100 meter. Coba kebayang nggak sih jauhnya itu seperti apa? Udah di tengah hutan kelapa sawit, jarak tetangga ke tetangga pun jauh ya gitu. Udah pasti ya, itu udah pasti apa ya, seram karena ya sepi, dan juga pasti juga rawan dengan yang namanya pelaku kriminalitas seperti kejadiannya sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya. Nah, kejadiannya ini terjadi sekitar jam 2 pagi, ketika Rangga dan ibunya sudah tertidur pulas. Ya, apalagi di kampung sana ya, pasti semua orang udah pada tidur lah jam segitu. Nah, pada saat jam itu, dan ketika itu juga kebetulan ayah tirinya Rangga itu sedang tidak berada di rumah. Entah kebetulan, atau memang karena ayah tirinya itu tidak berada di rumah, maka pada saat itu ada seorang pria yang mencoba memasuki rumah mereka dengan paksa. Seorang pria itu membawa sebilah parang dan berusaha untuk mencongkel pintu rumah mereka dan memaksa masuk. Nah, ketika pria itu sudah berhasil masuk dan melihat ibunya Rangga ini sedang tertidur, si pria ini langsung saja melepaskan seluruh pakaiannya dari tubuhnya dan langsung menjamah si ibunya Rangga ini. Ya, sontak saja kaget dong, namanya tiba-tiba lagi tidur enak-enak lalu langsung dijamah oleh seorang pria yang tidak dikenal. Nah, ketika itu langsung spontan ibunya Rangga langsung berteriak minta tolong. Rangga yang sedang tertidur pun langsung terbangun kan. Udah langsung terbangun dan kaget melihat ibunya itu yang sedang sedang mau diperkosa itu. Langsung saja Rangga itu seperti mau mendekatinya. Tapi sebelum Rangga ingin mendekatinya, ibunya ini bercerita kalau dia sudah berteriak untuk pergi aja gitu loh, pergi lari nak, coba minta tolong lah, lari gitu. Namun ya mungkin ya karena Rangga masih baru di sana. Jadi Rangga ini baru pindah ke sana kan. Jadi sekitar sepekan lah, sekitar semingguan berada di sana, langsung mengalami kejadian naas seperti ini. Dan mereka, si ibunya sendiri pun masih baru sekitar 2 bulanan pindahan dari rumah lamanya ke rumah gubuk ini ya, yang berada di tengah perkebunan sawit ini ya. Mungkin karena supaya tempat kerja ayahnya dengan rumahnya itu berdekatan, makanya mereka pindah ke sana.
So, balik ke cerita. Si Rangga ini walaupun sudah disuruh pergi untuk mencari pertolongan atau menjauh dari ibunya itu, si Rangga ini dengan tanpa rasa takut lebih memilih untuk mencoba melawan sosok-sosok pria yang tidak dikenalnya itu. Padahal pria ini sudah membawa parang di genggaman tangannya. Tapi susah sih untuk berkomentar karena kalau kita bayangkan ya, andai aku atau kalian di posisi itu pasti lebih memilih untuk mengkhawatirkan orang yang disayanginya ya, daripada harus pergi dulu meminta pertolongan yang entah mungkin jauh dari mana. Apalagi ketika kita meminta pertolongan, entah orang yang kita sayang itu selamat atau enggak ya kan. Yang aku salut ya dari si Rangga ini, dia masih kecil dan melawannya itu sesosok pria dewasa yang membawa sebilah senjata. Namun dia tidak gentar dan tetap ingin berusaha menolong ibunya itu. Walaupun Rangga ini masih berumur 10 tahun loh, kebayang gak sih badannya sekecil apa? Maka dari itu, menurutku pribadi juga Rangga sangat layak untuk disebut pahlawan. Karena anak seusia itu, kalau yang aku tahu ya, pasti cuma menangis-nangis dan merangnya ketakutan. Atau enggak mojok lah. Sehingga paling ya nggak bakal terjadi perlawanan gitu loh. Paling hanya menangis-nangis berteriak minta tolong. Namun cerita Rangga kali ini berbeda. Karena diceritakan bahwa Rangga ini mencoba untuk melawan dan melindungi ibunya. Karena kesaksian dari tersangka pun tersangka langsung membacok leher kanan dari si Rangga ini. Dan selain dibacok leher kanannya itu, dadanya pun langsung ditusuk oleh parangnya itu. Dan menurut hasil visum yang telah dilakukan, terdapat 10 luka bacokan pada tubuh si Rangga ini. Ya, di dada, punggung, semua tempat hampir semuanya dibacok oleh si pelaku ini. Gak mungkin Rangga itu dibacok separah ini kalau tidak ada perlawanan yang membuat kesal si pria ini. Dan naasnya, walaupun si Rangga ini sudah tewas tak berdaya di tangan si pria ini tetap melancarkan aksinya dan memperkosa ibunya Rangga tersebut. Kebayang gak sih? Udah tewas dan nggak bisa melakukan apapun lagi, ibunya pun tetap diperkosa. Dan ketika si pria ini mencoba untuk memperkosa ibunya lagi, si ibunya Rangga ini terus meronta-ronta dan mencoba untuk melawan. Ya, apalagi melihat anaknya sudah dibunuh dengan tragis seperti itu ya. Dan si pria ini pun menjadi kesal karena si ibunya Rangga ini meronta-ronta dan terus saja melawan ketika ingin diperkosa. Ya iyalah pasti, apalagi melihat anaknya udah dibunuh seperti itu kan. Maka dari itu, si ibunya Rangga ini langsung saja kepalanya dibenturkan ke lantai di sekitar sana. Dan ketika sudah dibenturkan, ketika sadar, ibunya itu sudah berada di tempat yang lain, di tengah hutan kelapa sawit dan dengan kondisi tangannya terikat. Dan setelah ibu Rangga ini sadar, ia diperkosa lagi untuk kedua kalinya. Dengan kondisi keadaan tidak bisa melawan dan sudah terikat. Dan ketika si pria ini sudah menyelesaikan aksi bejatnya itu, pria ini berdialog dengan ibunya Rangga untuk mengajaknya pergi. Jadi seperti, udahlah, lu tinggalin suami lu dan ikut gua. Dan jasad anak lu kita buang aja. Ya tentu aja dong. Ibunya Rangga benar-benar merasa seperti, nggak mau lah, siapa sih yang mau diperlakukan seperti itu. Maka dari itu, menurut berita yang gue dengar, ibunya Rangga berkata kalau jangan, lebih baik anaknya dikubur oleh ayahnya saja. Lalu ketika si pria ini mendengar jawaban dari ibunya Rangga tersebut, si pria ini lalu menjadi kesal dan kembali ke rumah di mana jasad Rangga masih tergeletak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membungkus jasadnya itu ke dalam sebuah karung goni dan menyeretnya ke depan si ibunya itu. Lalu terlihat seperti menggali tanah ya. Seperti ingin dikubur. Namun ketika itu ternyata tidak jadi dan malah memilih untuk menuju ke sebuah sungai dan ingin membuang saja jasadnya si Rangga. Kalau menurutku mungkin si pria ini mencoba untuk menguburkannya karena ingin mencoba mengambil hati dan menenangkan si ibunya Rangga supaya mau ikut bersamanya. Tapi ketika ia mencoba menggali tanahnya, mungkin ia berpikir takut jejaknya ketahuan oleh polisi atau orang sekitar dan dia akan menjadi buronan. Makanya si pria ini langsung udahlah langsung dibuang aja gitu. Dan mungkin akan langsung memaksa ibunya Rangga ini untuk ikut dengannya. Jadi yang tadinya mungkin berpikir mau membujuk, ya mungkin itu adalah pilihan yang buruk. Maka itu langsung ya pemaksaan lagi aja. Seperti itu. Oke, back to the story. Jadi ketika si pria ini mencoba untuk menuju sungai dan ingin membuang jasadnya si Rangga ini, ibunya ini mencoba untuk melepaskan ikatannya yang tangannya diikat, jadi dia mencoba untuk melepaskan ikatannya. Dan anehnya, entah aneh, kebetulan, atau mungkin sudah seizin yang maha kuasa, ikatannya itu terlepas saat ketika azan
azan subuh itu berkumandang. Lalu setelah ikatannya terlepas, ibunya langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari dan mencari pertolongan. Dan singkat cerita, keesokan harinya polisi dan warga setempat mencari lokasi di mana Rangga itu dibuang dan juga mencari di mana keberadaan si pria tersebut. Dan akhirnya polisi berhasil menemukan pria ini karena ternyata si ibu Rangga ini kenal dengan sosok pria tersebut. Dan pria tersebut ternyata adalah tidak lain dan tidak bukan tetangganya sendiri yang bernama Samsul. Proses penangkapan Samsul ini juga berjalan cukup menegangkan karena polisi terpaksa harus menembakkan peluru ke arah kakinya Samsul karena si Samsul ini berusaha untuk melarikan diri terus. Dan akhirnya setelah proses penangkapan selesai dan si Samsul ini diinterogasi, ternyata motif dari si Samsul ini memang mengincar ibunya Rangga. Jadi karena ibunya Rangga ini baru pindah ke area sana, dan ketika pindah itu si Samsul ini seperti ada ketertarikan. Dari awalnya mencoba untuk mendekatinya, lalu melewati rumahnya sekedar untuk melihat, sampai akhirnya mengincarnya. Dan ketika terjadinya kesempatan, maksudnya adanya kesempatan ya, ketika sudah malam dan ketika suami barunya ibunya Rangga ini sedang tidak ada di rumah, ia langsung melancarkan aksinya dan memanfaatkannya untuk membawa lari ibunya Rangga itu. Nah, yang tidak disangka-sangka, ternyata si Samsul ini merupakan bekas tahanan. Dan kejahatan yang lalu, yaitu ia pernah membunuh sahabatnya sendiri di tahun 2005. Dan ia baru dibebaskan sekitar tahun 2019 kemarin. Jadi sekitar 14 tahun masa tahanan. Dan ia pun bebas karena apa ya? Karena bersyarat gitu loh. Jadi bisa dibilang masa tahanannya itu masih berlangsung. Namun bisa dibilang kena pembebasan bersyarat. Maka dari itu, ditambah kejahatan yang baru ini, ia terancam dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Nah, yang menariknya, kenapa aku bawakan cerita ini lagi padahal sudah seminggu berlalu dan mungkin kalian sudah banyak mengetahuinya ya dari berita-berita yang sudah beredar dan di channel-channel lain yang sudah menceritakan kronologi lengkapnya juga. Nah, yang menariknya adalah aku ingin menginformasikan ke kalian juga kalau ternyata si Samsul ini ditemukan meninggal di tahanannya sepekan setelah kejadian pemerkosaan dan pembunuhan yang telah ia lakukan. Nah, sehari sebelum meninggal, dilaporkan bahwa si Samsul ini menderita kayak sesak napas. Kayak pernapasannya itu bermasalah. Sehingga ia sempat dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya ia kembali ke tahanan dan kondisinya terus memburuk. Sehingga ia harus meninggal di tahanannya sendiri. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurutku ya, dan teman-temanku yang membaca, itu seperti hukum rimba lah pasti. Jadi kayak, ya pasti diperlakukan dengan tidak baik ya. Siapa sih yang mau memperlakukan kejahatan yang menurutku sendiri cukup bengis ya. Baru keluar dari penjara, bukannya mencoba hidup yang lebih baik, malah melakukan kejahatan yang parah ya. Pemerkosaan dan pembunuhan. Dan itu pun menurutku termasuk berencana ya. Karena ia sudah mengenalnya dan timingnya tuh benar-benar seperti sudah direncanakan banget. Jadi menurutku udah pastilah orang-orang yang mendengarnya juga pasti naik pitam lah dan mencoba untuk melakukan hal yang tidak baik juga seperti pembalasan lah. Jadi dari kejadian ini kita harusnya bisa belajar ya, kalau segala sesuatu kejahatan atau segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berakhir dengan baik. Dan malah akan berakhir fatal. Apalagi kalau masuk penjara, nggak bakal ada yang namanya masuk penjara itu berakhir dengan baik. Selain karena kalian itu akan dicap sebagai mantan narapidana, kalian juga akan bertemu dengan tahanan-tahanan lainnya yang akan memperlakukan kalian selevel dengan tindak kejahatan kalian. Ya, buat aku pribadi ya, yang aku tahu, kalau kalian memperkosa anak kecil, perempuan, pokoknya ibarat kata kalau kalian merasa kalian kuat dan memperkosa atau berbuat hal-hal yang tidak senonoh terhadap yang lebih lemah seperti perempuan atau seperti anak kecil, itu kalian akan diperlakukan dengan sedemikian rupa ketika kalian berada di tahanan oleh para narapidana lainnya. Ya buatku pribadi sih masih logis ya, masih make sense. Karena ya siapa sih yang nggak kesal melihat orang yang lebih kuat, khususnya para pria ya, yang mungkin berbadan besar atau bertubuh kekar dan mengintimidasi, menganiaya atau memperkosa, mencabuli anak yang lebih kecil di bawah umur, ataupun perempuan yang tidak berdaya. Siapa yang nggak kesal? Maka dari itu, buat kalian para pria, ayo kita lindungi wanita. Dan buat kalian para wanita, cobalah kalian berhati-hati dan jangan sampai kalian menempatkan diri kalian
hingga munculnya kesempatan untuk para pria-pria hidung belang atau pria-pria yang tidak bertanggung jawab bisa mendekati kalian. So, buat para wanita waspadalah. Buat para pria, yuk kita menjaga para wanita yang tidak berdaya dan juga menjaga anak-anak kecil yang harusnya anak-anak kecil itu bisa menjadikan kita teladan buat mereka. So, buatku sendiri aku sangat-sangat terkesan dan terpukau dengan kisah si Rangga ini. Dan buatku sendiri, Rangga ini cocok untuk dinobatkan sebagai pahlawan cilik dari Aceh buatku pribadi ya. Entah buat kalian. Karena aku sendiri kalau berpikir berada di posisinya Rangga, mungkin itu akan menjadi kejadian yang sangat-sangat mencekam. Dimana mencekamnya itu bukan karena kita yang terancam, tapi orang yang kita sayangi benar-benar terancam. Dan pada saat itu posisinya Rangga tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan apapun, namun dia tetap tanpa rasa takut membela ibunya. Oke, so akhir kata, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan sampai ketinggalan berita-berita yang akan aku bawakan lainnya.